Tentu pendengar pernah belajar sejarah Indonesia, dan kita semua tahu kalau kita pernah dijajah bangsa Eropa selama 350 tahun. Namun, dewasa ini sejarah imperialisme itu dianggap tidak benar. Banyak sekali pertentangan dalam sejarah itu, dan berbagai postingan mengenai pertentangan itu banyak beredar di YouTube dan TikTok. Karena hal ini, saya akan mencoba menjawab dengan imajinasi saya. Mengapa imajinasi mengenai imperialisme muncul? Yang pertama, karena pernyataan Megawati Soekarnoputri yang meragukan sejarah penjajahan Belanda selama 350 tahun di Indonesia. Yang kedua, berbagai postingan di YouTube yang menyatakan pernyataan bahwa Belanda menjajah kurang dari 350 tahun. Yang ketiga, buku mengenai pertentangan sejarah penjajahan Belanda yang menyatakan bahwa Belanda memerlukan waktu lebih dari 300 tahun untuk menjajah Indonesia. Yang keempat, tentu dari pengamatan saya pada sejarah imperialisme yang saya dapat di sekolah. Ketika saya masih sekolah, saya teringat dengan kisah Robert Walter Monginsidi dan Pattimura. Saat itu, mereka sering berlindung di kampung-kampung. Namun, anehnya Belanda tak sekejam ketika melakukan genosida pada era agresi militer 1 dan 2. Di Kampung Kemusuk, Belanda pernah membunuh banyak warga dan melakukan kerusakan parah pada kampung itu karena mencari Letkol Soeharto. Secara logika, bangsa Eropa kerap membunuh kerabat dekat para pejuang termasuk orang yang dituding melindunginya. Hanya saja, fakta sejarah di era kolonial Belanda berbeda. Yang kelima, sebuah penjajahan seharusnya lebih condong memperbudak, namun bangsa Eropa justru membangun pendidikan dan juga membayar upah pekerja. Hal inilah yang jadi kontradiksi. Dari berbagai kontradiksi itu, muncullah imajinasi saya mengenai imperialisme Belanda. Ingat, ini hanya imajinasi yang belum tentu benar. Imajinasi saya berdasarkan pertentangan fakta Jalan Daendels dan tanam paksa. Jika kita merujuk pada fakta sejarah dari tanam paksa dan pembangunan Jalan Daendels, ada beberapa poin pertentangan sejarah imperialisme bangsa asing tersebut. Bagaimana ceritanya penjajah memberi upah pada pekerja? Padahal, dalam pembukuan itu ada. Saya berimajinasi kembali ke zaman kerajaan. Sepengamatan saya, sistem feodalisme di wilayah Indonesia di masa lalu begitu kuat dan kental. Karena kuat dan kentalnya feodalisme di wilayah Nusantara, maka pejabat kerajaan yang nakal bebas saja melakukan penyelewengan dana. Contoh nyata adalah ketika kita mendengar drama radio atau film-film kolosal kita seperti Brahma Kumbara, Tutur Tinular ataupun Angling Dharma. Rakyat kita kebanyakan tak berani melawan pejabat kerajaan walau nyatanya mereka korup. Begitu pula tuan tanah. Mengapa di sini kita mengenal tuan tanah? Karena ada segelintir orang kaya yang tanahnya luas namun berhati tamak. Namun, tak semua juga tuan tanah berhati tamak. Hanya konotasi dari tuan tanah begitu. Mungkin, di era Portugis dan Spanyol, mereka memang berniat mencari rempah-rempah. Mereka berdua bersaing, dan celakanya mereka didukung dua kerajaan yang justru saling bersitegang, yaitu Ternate dan Tidore. Karena persaingan itulah, Portugis dan Spanyol memanfaatkan persaingan kedua kerajaan itu untuk memenangkan bisnis. Dan, terjadilah pertempuran seru yang menghancurkan dua kerajaan besar itu. Di tengah persaingan itu, Belanda muncul untuk bersaing dengan Portugis dan Spanyol. Belanda langsung mengusir Portugis dan Spanyol, dan berakhirlah kekuasaan Portugis dan Spanyol. Selanjutnya, wilayah yang kita huni mereka sebut dengan Hindia Belanda. Setelah Belanda berhasil mengusir Portugis dan Spanyol, mereka mendirikan kongsi dagang yang disebut VOC. Baru beberapa saat VOC berdiri, datanglah Inggris. Inggris semula hendak bersaing dengan Belanda, namun Belanda lebih cerdik. Mereka mengajak Inggris, Portugis, dan Spanyol untuk berunding.
Dan, dari perundingan itulah muncul Perjanjian Saragossa. Isi perjanjian itu adalah pembagian wilayah jajahan di Asia Tenggara. Spanyol mendapat jajahan di Filipina, Inggris di wilayah Malaka, Portugis di wilayah Timor Timur, dan sebagian wilayah Timur Barat, dan Belanda di wilayah Hindia Belanda yang sekarang kita huni. Lalu, apakah VOC memang menjajah? Jika merujuk pada kenyataan sejarah yang ada di berbagai postingan, termasuk sejarah tanam paksa yang ternyata tak pernah ada, praktis kita dapat menganggap tidak ada penjajahan sejati. Jadi, VOC menawarkan keuntungan yang memikat kaum bangsawan dan tuan tanah di masa itu. Karena tergiur oleh keuntungan besar, kalangan bangsawan dan tuan tanah yang tamak mulai berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tak jarang, tuan tanah yang tamak justru merampas tanah warga untuk keuntungannya, namun yang difitnah tentu saja bangsa asing, yaitu VOC atau Belanda. Sudah tipikal orang kita mencari kambing hitam. Bisa Anda lihat pada sebagian pejabat kita sekarang ini. VOC tak tahu menahu perihal itu, karena mereka hanya butuh rempah-rempah dan hasil bumi untuk dibawa ke Belanda. Mereka hanya tahu jika lahan itu mereka sewa. Mungkin, uang sewa sudah dibayar. Upah pekerja pun diberikan secara layak. Namun, rupanya upah itu tak sampai ke tangan rakyat. Justru, upah itu dikorupsi oleh kaum bangsawan dan pejabat pribumi yang tamak. Itulah sebabnya, ketika Presiden Soekarno mempermasalahkan kejahatan perang di era kolonialisme, Indonesia tak mendapat ganti rugi dari Belanda. Hanya kerugian ketika agresi militer 1 dan 2, lalu kekejaman Raymond Westerling saja yang dapat kompensasi ganti rugi. Lalu, bagaimana dengan monopoli dagang? Nah ini dia, ada dua kemungkinan, monopoli dagang itu adalah akal-akalan dari pejabat lokal yang korup, atau bisa saja benar terjadi. Artinya, kemungkinan pertama, VOC menerapkan monopoli dagang yang sesuai dengan sejarah. Kemungkinan kedua, para pejabat tamak itulah yang sebenarnya memaksa petani menjual hasil bumi pada mereka dengan harga murah, dan pejabat menjual hasil bumi yang mereka dapat dari petani dengan harga murah pada VOC dengan harga mahal, sehingga yang dapat untung adalah pejabat korup, rakyat hanya dapat ampas. Namun, rakyat tak berani berontak karena feodalisme di sini begitu kuat. Hal ini berlanjut hingga VOC tumbang, dan kedatangan Herman Willem Daendels. Sudah lebih dari seabad rakyat ditindas. Daendels berniat membangun Pulau Jawa. Pertama, dia bangun Jawa Barat, lalu membuat jalan penghubung sepanjang 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Pembangunan jalan ini banyak memakan korban jiwa, namun pekerja tak mendapatkan upah sama sekali. Padahal, menurut salah satu sumber, Daendels membayar pekerja. Dana itu langsung turun dari Prancis. Nyatanya, pejabat lokal lagi-lagi mengkorupsi uang itu. Kedatangan selanjutnya adalah Thomas Raffles dari Inggris. Inggris merasa rakyat Indonesia sudah terlalu banyak menderita. Kehidupannya begitu susah dan menderita. Karena keadaan itulah, Inggris berniat membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Melalui Thomas Raffles itulah, pendidikan dan sekolah mulai diperkenalkan. Namun, sayang beribu sayang, sekolah ini pun ternyata dibedakan juga. Untuk kalangan rakyat, sekolah seadanya. Hanya kalangan ningrat dan priayi yang pendidikannya layak. Ini karena feodalisme yang begitu kuat. Setelah Raffles kembali, muncullah utusan dari pemerintah Belanda. Rupanya, utusan ini datang dan melihat langsung kecurangan yang dilakukan pejabat lokal. Kecurangan itu sudah turun-menurun, dan telah terjadi dari generasi ke generasi. Karena semua program terdahulu tak berjalan dengan baik, akhirnya dia membuat laporan keadaan sesungguhnya setelah peninggalan Thomas Raffles. Perlu diingat,
Di zaman dahulu jarak antara Belanda ke Indonesia memerlukan waktu sekitar 5 tahun untuk sekali jalan, karena tak ada kapal bermesin diesel. Jadi, perkiraan jarak antara kepulang Raffles dan kedatangan Belanda sekitar waktu 10 tahun. Setelah laporan dikirim, akhirnya langkah-langkah pun diambil. Belanda merasa tidak percaya pada pengawasan pejabat lokal. Selama ini, Belanda merasa sudah mengeluarkan banyak dana untuk membiayai pekerja perkebunan, namun nyatanya dia dianggap belum membayar pekerja. Akhirnya, pemerintah Belanda memutuskan untuk mengganti pengawas kebun dengan orang asli Belanda. Mungkin inilah yang menjadi gesekan antara pejabat yang korup dan pengawas Belanda. Akhirnya, pejabat yang korup ini berusaha mencari simpati rakyat dengan cara memberitakan kekejaman VOC, termasuk Daendels pada masyarakat. Masyarakat yang masih polos langsung percaya. Kebencian mereka pada Belanda memuncak. Mendapat perlawanan, Belanda akhirnya merespin dengan kekuatan senjatanya, dan berhasil menang. Dari satu kemenangan ini, Belanda akhirnya memutuskan untuk menyatukan pulau-pulau di sekitar wilayah Hindia untuk di bawah satu pemerintahan di Batavia, dan mulailah penaklukan di berbagai provinsi yang kita kenal dengan kolonialisme Belanda. Kekuasaan Belanda berakhir pada tahun 1942 setelah Jepang berhasil memenangkan Perang Pasifik Raya. Oke, kita kembali ke realita. Mungkin ini sulit dipercaya. Tapi sekali lagi perlu diingat, itu adalah imajinasi dari berbagai kontroversi sejarah imperialisme bangsa Eropa di wilayah yang sekarang kita huni. Perlu diingat bahwa alternatif sejarah di atas sebenarnya tak mempengaruhi kepahlawanan tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien ataupun Pattimura, karena bisa saja mereka juga korban fitnah dari pejabat korup. Sebelum mereka, semoga saja imajinasi ini sedikit membuka tabir sejarah bangsa kita. Bagaimana menurut Anda?